Salam Rahayu, sedulur ngaji pikir, teman-teman semuanya. Kembali mengedukasi, memberi pencerahan, membongkar keilmuan-keilmuan. Dan tentunya buat teman-teman ngaji pikir, tidak bosan saya mengajak kalian agar selalu ayo bangkit menggunakan pola pikir. Pola pikir yang positif tentunya. Di tema video kali ini, saya akan membahas mengenai keilmuan yang cukup populer dari zaman dulu hingga sekarang. Salah satu ilmu itu yaitu ngerogoh sukmo. Ini yang sering sekali dipakai oleh praktisi, oleh spiritual, ataupun orang-orang yang di luar sana yang bisa dikatakan orang pintar. Pasti menggunakan yang namanya ngerogoh sukmo. Ngerogoh sukmo sendiri itu apa sih sebenarnya? Apakah yang dimaksud ngerogoh sukmo itu kita keluar dari raga, atau hanya merasa, atau bagaimana? Di video ini akan saya bahas tuntas mengenai ngerogoh sukmo. Hal yang mendasar yaitu ngerogoh sendiri itu benarnya itu mendalam, bukan malah keluar. Ngerogoh, mendalami, mengambil dari dalam. Nah, dari dalam mana? Ya diri kita ini. Sukmo itu adalah rasa. Jadi merogoh sukmo, ngerogoh sukmo, yaitu mendalami rasa. Mengambil sebuah rasa yang dari dalam. Nah, kunci ilmu ini adalah menguasai diri kita sendiri. Siapapun yang bisa menguasai rasa pada dirinya sendiri, maka akan bisa menguasai rasa orang lain. Ilmu ini tidak mudah. Karena untuk menyinkronkan dengan rasa sendiri itu aja susah. Rasa seneng, rasa itu kan ada seneng, sedih, bahagia. Rasa emosi, amarah. Banyak rasa-rasa yang di diri ini kan banyak, di dalam kita ini. Nah, ini bagaimana cara kita menguasai semua rasa yang kita punya ini. Karena sukmo itu adalah rasa. Jadi bagaimana kita menguasai rasa-rasa kita, rasa kita sendiri, kita mampu mengolahnya, kita mampu menyinkronkan bagian rasa mana yang kita butuhkan. Ini akan sangat mudah. Bahkan hanya bertatap muka ataupun jarak jauh untuk si target, ini langsung bisa. Karena apa? Sama frekuensinya. Nah, rasa sendiri ini tadi, rasa itu timbulnya dari pikiran. Rasa itu adalah buahnya pikiran. Jadi kalau kita memikirkan hal apapun, positif ataupun negatif, itu akan menimbulkan sebuah rasa. Merasa seperti ini, merasa seperti itu. Lah, ini sukma. Yang punya rasa ini tadi loh, ini sukma. Jadi tetap kembalinya itu di pikiran, di otak. Yang memproses semua itu adalah otak. Kalian tahu gula itu manis, garam itu asin, pahit, hambar. Itu apa dirasa dulu? Pasti di sini sudah tertanam dari kecil. Bahwa kalau gula itu manis, garam itu asin. Ini di memori nih loh, sudah tertanam dari kecil. Jadi ketika kita mencoba atau mencicipi gula, oh ini pasti manis karena sudah ada di sini. Kata manisnya itu loh sudah ada di sini.
Coba kalau belum ditanam kata itu, apa yang kita tahu, walaupun merasa habis 1 kilo, itu nggak bakalan bisa kita menyebut itu manis. Nah, disinilah sinkronnya antara rasa dan pikiran. Nah, rasa itu adalah buahnya pikiran. Jadi di sini konsepnya merogoh sukmo itu adalah menguasai diri kita sendiri dulu. Ketika kita mampu menguasai 4 unsur yang ada di diri kita ini, barulah kita menguasai rasa yang kuat, bisa untuk merogoh sukmo. Caranya cukup mengolah rasa dan pikiran. Ketika pikiran dan rasa ini menjadi satu, nah, frekuensinya tetap di kepala, di pikiran. Misal, kita ingin merogoh sukmo si orang tersebut agar tahu kondisinya, dia sedang merasa gelisah atau senang atau sedih. Cukup dari rumah itu bisa. Cari ketenangan, cari tempat yang nyenyak, yang tenang, yang nyaman pokoknya. Kita bermeditasi. Kemudian bangkitkan rasa kita. Bisa menggunakan olah pernafasan itu lebih baik. Karena bisa menyinkronkan semuanya. Energinya kita satukan di rasa. Kemudian kita kirim ke kepala. Kepala ini kan sudah mempunyai catatan. Si target ini siapa? Kita sambungkan frekuensi ke target. Ketika di sana itu sedang santai ataupun sedang tidur atau sedang apapun dia, selagi kita menguasai 4 ini tadi, air, tanah, api, dan udara, selagi masih menginjak tanah, selagi dia masih minum air, selagi dia masih terkena cahaya, selagi dia masih menghirup udara, itu pasti akan kena. Karena kita sudah menguasai 4 ini. Digabungkan dengan rasa ini tadi, sukmo tadi. Sukmo kita ke sana, rasa kita itu loh ke sana. Dipancarkan oleh pikiran kita. Nyambung kan connect. Sama target ini tadi nyambung connect. Jadi kita bisa tahu, oh si target sedang seperti ini, seperti ini. Nah, ini juga bisa disebut ilmu kebatinan. Karena kebatinan itu juga menggunakan rasa. Tapi bukan hanya sekedar rasa, menguasai rasa. Itu kebatinan. Dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ini merogoh sukmo. Bukan kok seperti roh kita kayak di film-film, roh kita keluar terus jalan-jalan ke sana ke sini. Tapi inilah bagaimana cara kita menguasai diri kita sendiri menggunakan akal pikiran kita. Kemudian timbullah buah rasa ini tadi. Nah, buah rasa ini tadi kita kirimkan, baru itulah yang namanya ngerogoh sukmo. Sukmonya keluar, rasa kita ini tadi keluar melalui frekuensi gelombang dari pikiran. Kita kirim ke target. Ketika connect, kita tahu orang ini punya pikiran ini nanti akan ke rumah kamu ataupun dia akan mencelakai kamu. Ini kita akan merasa, mengetahui gitu. Oh, saya akan seperti ini. Nah, kan itu kan merasa. Jadi inilah sukmo kita yang bermain. Sukma kita, rasa kita yang bermain. Jadi buat teman-teman ngaji pikir semuanya, semoga edukasi ini benar-benar bisa mengedukasi, memberi walaupun sedikit atau banyaknya pencerahan, semoga dapat memberi pemahaman. Jadi sukma itu adalah rasa. Kembali lagi, mari kita gunakan kesadaran penuh
sadaran pikiran, kejernihan pikiran, agar buahnya rasa ini tadi juga positif. Ketika kita mampu menggunakan rasa yang positif ini tadi, ini akan berjalan dengan kebaikan semua. Kebaikan dari hatimu, kebaikan dari ucapanmu, kebaikan dari perilakumu. Itu yang kita utamakan sebagai manusia. Ketika ketiga itu mampu kita kuasai semua, ini sudah. Inilah jalannya menjadi manusia. Jadi kita dihidupkan itu kan sebagai manusia. Nah, manusia itu harus seperti apa? Untuk dekat dengan Sang Pencipta juga. Kuasai itu tadi. Apa yang dari dalam, apa yang akan kamu ucap, dan apa yang kamu lakukan. Perilakumu, tindakanmu. Kunci 3 itu. Jadi kalau untuk merogoh sukma, untuk hal-hal jelek, untuk mencelakai, untuk ini itu yang membahayakan, kira-kira akan berdampak ke kamu sendiri apa tidak? Karena sejatinya aku ya kamu ya aku, alam itu ya kamu itu ya alam. Karena unsur ini tadi ada di kita semua. Raga manusia itu sama semua. Sama raganya. Terciptanya pun sama, unsurnya sama. Ya dari air, tanah, api, dan udara. Unsurnya itu sama, semua sama. Semua makhluk hidup itu sama. Jadi yang membedakan itu apa? Ini harus dicari. Jadi untuk merogoh sukma sendiri, kuatnya rasa kita, menguasai rasanya kita sendiri, mendalami rasanya kita sendiri, baru akan bisa menguasai rasanya orang lain. Bisa mengendalikan orang lain melalui apa? Gelombang pikiran. Tetap pikiran yang bekerja itu pikiran. Yang memancarkan gelombangnya itu tadi loh, frekuensinya. Itu tetap pikiran. Enggak kok dari rasa tiba-tiba keluar langsung ke target. Pasti kita akan memikirkan tujuannya tuh di mana. Kan pasti di pikiran. Bukan di rasanya. Kalau hanya di rasanya nggak bakal sampai. Sampai 1 hari 1 malam kalau cuma gunain rasa itu nggak bakalan sampai. Tapi ketika bisa sinkron rasa dan pikiran ini jadi satu, kemudian kita kirim gelombangnya ke target, ini pasti akan kena. Pasti akan berpengaruh. Nah inilah rogo sukma. Sukma kita ke sana. Melalui gelombang pikiran. Rasa kita ini tadi. Terima kasih buat teman-teman ngaji pikir semuanya. Semoga edukasi ini benar-benar bisa menjadi tambahan motivasi juga agar kita dapat berpikir positif, menggunakan akal pikiran kita terus, menyinkronkan rasa kita. Jangan hanya menggunakan rasa, tapi harus pikiran juga. Harus saling seimbang. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman ngaji pikir. Salam rahayu, 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 sagung dumat.